Tak bisa dipungkiri, sebagai negara tropis, Indonesia adalah surganya buah-buahan. Namun ada salah satu buah asli Indonesia yang dijuluki buah sakti. Ya, buah sukun. Tanaman sukun banyak tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan di Klaten, Jawa Tengah ada kampung yang dijuluki kampung sukun loh. Bahkan nih olahan sukunnya bisa tembus pasar internasional Secret Lovers. Kok bisa ya? Oke, ibu-ibu, siapa kita? Ibu-ibu tukang rajang Sukun. Mulai 3, 2, 1, go! Kalau soal mengolah sukun, masyarakat Desa Plawikan jagonya nih. Sejak tahun 2009, Desa Plawian, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sudah menjadi pusat pengolahan sukun di Jawa Tengah. Lebih dari 50% masyarakat Desa Plawian memiliki usaha pembuatan stik sukun. Proses produksinya masih dikerjakan secara manual Secret Lovers. Uniknya yang mengolah sukun ini kebanyakan ibu-ibu loh. Ada kriterianya, jadi nggak asal ambil ya. Jadi sukunnya itu sedang ya, jadi dia nggak terlalu tua, juga nggak terlalu muda. Jadi nanti kalau terlalu muda juga hasilnya nggak akan bagus ya, karena dia banyak yang gosong. Gosong karena kurang tua ya. Tapi kalau terlalu tua nanti gimana? Terlalu tua juga nggak bisa, nanti dia nggak bisa crispy gitu, nggak bisa keras. Jadi apa ya? Kayak gembes gitu loh. Oh iya, kalau iya, terlalu tua. Gembes gitu. Sukun kualitas terbaik bisa langsung dilihat dari warna kulitnya dan tekstur dagingnya. Buah sukun tua biasanya berwarna coklat kehitaman dengan tekstur yang lembek dengan banyak getah. Sedangkan sukun muda teksturnya warnanya hijau cerah dan tekstur dagingnya lebih keras. Sukun akan dibelah menjadi dua bagian lalu dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel di kulit serta menetralisir getahnya. Proses pencucian pertama dilakukan di dalam bak besar. Setelah itu direndam selama 10-15 menit. Baru setelah itu dicuci kembali agar buah sukunnya bersih dari getah. Ini terutama bagian getahnya nih harus digosok. Nih getah-getahnya digosok karena nanti yang bikin dia pahit. Nih kayak gini. Nanti ini proses pencucian pertama. Nanti masih dicuci lagi ya Pak ya. Setelah jadi stick nih kan. Ini harus digosok ini. Sukun yang sudah bersih selanjutnya dipotong menggunakan alat khusus yang disebut pisau pasah. Dengan cara ini ketebalan kepingan sukun yang diperoleh akan sama besar. Sukun yang sudah dipotong ini akan langsung dikirim ke tempat perajangan sebelum warna dagingnya menghitam dan layu. Wah, banyak banget ibu-ibu di sini ya. Total ada sekitar 20 orang ibu-ibu merajang atau mengiris sukun. Proses perajangan ini penting karena dapat menentukan tingkat kualitas stik gorengnya. Bu Novi, ini rajangnya kok ternyata susah juga ya? Iya, kayaknya walaupun sederhana ya, cuman tinggal motong-motong, ngiris-ngiris aja tuh sebenarnya butuh teknik khusus ya. Teknik khusus juga ya? Iya, jadi kalau yang buah sukun ini harus dipisahin dulu nih, mana yang ada atinya, mana yang enggak. Oh, dikelompokin. Nah, dikelompokin. Jadi kalau yang ada atinya ini, kita tumbuk dulu yang sama-sama yang ada atinya. Baru habis itu bisa dipotong ya biar bisa disesuaikan ini. Ibu-ibu di sini sudah ahli dalam merajang atau mengiris buah sukun. Tuh, lihat aja, tangannya sat-set banget kan? Dalam hitungan detik, satu buah sukun utuh bisa dipotong berbentuk balok. Bahkan nih 1000 butir sukun bisa dipotong hanya dalam waktu 2 jam saja Secret Lovers. Wow, keren abis. Untuk memotong sukun nggak boleh asal Secret Lovers. Ada teknik dan caranya, yaitu memotong dengan mengikuti alur serat daging buah sukun. Kalau salah potong, nanti stik sukunnya menjadi tidak renyah. Saya lihat ibu-ibunya nih kok motonginnya bisa keras-keras cepet-cepet gini tuh. Ibu-ibu ini tuh latihan dulu, diajarin dulu atau gimana sih? Ya awalnya mesti diajarin dulu ya. Habis itu karena udah terbiasa, jadi mereka udah
lancar lah ya. Oke, berarti ini sebenarnya skill khusus ya Bu ya? Skill khusus walaupun Kelihatannya simpel sepele gini ya. Ya, Bapak-bapak belum tentu bisa ini ya? Bapak-bapak belum tentu bisa. Yang telaten itu ibu-ibu kebanyakan. Besar kecilnya pun harus sama ya kayak gini. Jadi mereka udah apal ya. Bentukan-bentukannya dan juga karakter si ininya mau disamain gitu ya? Ya kira-kira 2 cm lah ya, 2,5 cm kayak gitu. Memang merajang sukun ini nggak mudah Secret Lovers. Harus hati-hati dan perlu ketelitian ya, agar pisaunya tidak kena tangan. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya proses perajangan sukun selesai juga nih. Selesai! Eits, tapi proses membuat stick sukunnya belum selesai ya Secret Lovers. Potongan sukun berbentuk balok panjang ini selanjutnya akan digoreng. Berbeda dengan proses perajangan yang banyak dilakukan para ibu-ibu, untuk proses penggorengan ini dilakukan oleh para pria. Menggoreng stik sukun ini membutuhkan fisik yang lebih kuat dan tenaga ekstra Secret Lovers. Soalnya sukun yang digoreng langsung banyak. Dalam satu wajan saja ada sekitar ratusan stik sukun mentah. Bahkan dalam sehari, para pria di sini bisa menggoreng stik sukun lebih dari 10 kali loh. Antara panas. Belum lagi dengan tungku sebesar ini. Beuh, panasnya jangan ditanya deh. Wah, pantesan aja ya kalau bagian goreng stik sukunnya harus para pria Secret Lovers. Oke, saya lihat tadi ku tenggelam ya. Sampai tenggelam. Kenapa? Karena Bu nanti mempengaruhi hasil atau apa? Mempengaruhi hasil. Jadi kalau yang kita bikin ini kan keripik ya. Jadi kalau dia nggak sampai kecelup semua, nanti nggak matang sampai dalam gitu ya. Tungku yang digunakan merupakan tungku besar dengan kayu bakar. Pastikan minyak sudah benar-benar panas agar tekstur sukunnya lebih garing dan tidak menyerap banyak minyak. Selain itu, minyak yang digunakan harus banyak dan merendam stik sukunnya. Minyak yang terlalu sedikit dapat membuat tekstur stik sukunnya menjadi lebih lembek. Selama proses penggorengan, stik sukun harus diaduk supaya matangnya merata. Proses menggoreng stik sukun membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit, tergantung dengan banyaknya stik sukun yang digoreng. Oh iya, proses pemberian bumbunya berbeda Secret Lovers. Bumbu tidak ditaburkan setelah stik sukun matang, tapi diberikan sesaat sebelum stik diangkat dari penggorengan. Jadi ketika stik sukunnya hampir matang, baru bumbunya dimasukkan ke dalam minyak panas lalu diaduk sampai rata. Bumbu yang dipakai hanya garam dan margarin saja Secret Lovers. Soalnya nih buah sukun sudah memiliki rasa gurih alami. Jadi kalau terlalu banyak bumbu, nanti rasanya akan terlalu asin. Ya sebenarnya kita nggak pakai bumbu macam-macam ya, kan kita karena rasanya original itu kita cuman pakai garam sama margarin aja sih intinya. Oh itu aja, oh, itu yang bikin gurih. Iya. Stik sukun yang sudah matang selanjutnya ditiriskan sekitar 10 menit agar minyaknya kering. Selanjutnya masuk ke proses penyortiran Secret Lovers. Proses ini memisahkan stik sukun sesuai grade atau kualitas yang sudah ditentukan. Tentunya berdasarkan dari warna dan bentuk stik sukun yang proporsional. Ibu-ibu di sini harus teliti dalam menyortir stik sukunnya. Tangan harus bisa bergerak cepat untuk memisahkan sukun dan langsung mengemasnya. Dalam sehari, ibu-ibu harus menyortir gorengan stik sukun sebanyak 2 ton lebih. Widih, kebayang pegelnya ya Secret Lovers. Jelimet loh mas. Jelimet itu apa? Ya, jelimet tuh harus bener dipikirin. Kalau kita ngalamun aja nanti bisa salah masukinnya. Pas ngelamun lagi mikir apa, kita pas naruh gini yang grade A malah larinya ke grade B Iya, gitu ya? jadi Berarti mereka harus fokus terus mereka tuh juga harus cepet ya karena ini tuh kalau kena ini udara terbuka terlalu lama nanti juga kurang keras gitu ya. Cepat melempem. Ya, cepet Makanya melempem. ibu-ibu ini gerakannya tetap nih A, B, ini A. Ini harus cepet nih 3 kelompok nih ya. Ini Ya. kan yang apa namanya yang paling Grade grade, C, C nih. ya. Nah, ini grade A-nya yang kuning bagus, ini grade B sedang. Stik sukun buatan Novi ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari 20 sampai 50 ribuan per kilogramnya, tergantung grade dan beratnya. Siapa sangka, camilan sederhana stik sukun dari Klaten ini tidak hanya dikirim ke wilayah Indonesia saja, tapi juga ke luar negeri loh, seperti negara Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan Australia.
Stik sukun membawa cita rasa Nusantara melintasi batas negara, menjadikan buah sederhana ini sebagai kebanggaan Indonesia di mata dunia.